Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Syahid terhadap VOC. Nama kelompok 1. Rati Kondolele, 2. Edward Bidang Petiung, 3. Esra Ramdhani Rura. Kami dari kelas 11 IPA 1. Yang akan kami bahas yaitu 1. Latar belakang perlawanan, 2. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan, 3. Pembahasan materi, 4. Akhir perlawanan, dan 5. Dampak dari perlawanan. 1. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi dengan Mas Syahid. A. Intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal keraton perlawanan. B. Keinginan Raden Mas Syahid dan Pangeran Mangkubumi mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. C. VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwono II. D. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram juga semakin berkurang. E. Persahabatan antara Pakubuwono II dengan VOC ini telah menimbulkan kekacauan para bangsawan kerajaan, apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Syahid terhadap VOC. Yang pertama, Raden Mas Syahid. Yang kedua, Pakubuwono II. Yang ketiga, Pangeran Mangkubumi. Yang keempat, R. Sutawijaya. Yang kelima, Suradiwangsa. Yang keenam, Jenderal Baron van Inhofe. Yang ketujuh, Gisbert Karel van Hogendorp. Yang kedelapan, Sultan Agung. Yang kesembilan, Jacob Mosel. Yang kesepuluh, Syekh Ibrahim. Dan yang kesebelas, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga, pembahasan. Raden Mas Syahid adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan, putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Syahid sudah diangkat sebagai gandek keraton atau pegawai rendahan di istana dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Syahid kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Syahid justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Syahid merasa sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangsawan yang bekerja sama dengan VOC. Hal ini merupakan bentuk protes dari perlawanan terhadap penguasa Mataram yang bersekutu dengan VOC. Raden Mas Syahid diikuti R. Sutawijaya dan Suradiwangsa yang kemudian dikenal dengan Kiai Kudanawarsa pergi ke luar kota untuk menyusun kekuatan. Raden Mas Syahid pergi menuju Ngelaro untuk memulai perlawanan. Oleh para pengikutnya, Mas Syahid diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Subianingprang. Hingga kini, sebutan Mas Syahid yang sangat dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mas Syahid cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwono II sebagai raja di Mataram. Oleh karena itu, pada tahun 1745, Pakubuwono II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Syahid akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukawati, di wilayah Sragen sekarang. Mas Syahid tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwono II di istana. Ia dengan pengikutnya terus melancarkan perlawanan terhadap VOC dan juga pihak kerajaan. Mendengar adanya Syayamra berhadiah itu, Pangeran Mangkubumi ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwono II. Singkat cerita, Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Syahid. Ternyata, Pakubuwono II ingkar janji. Pakubuwono II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi
Sabda Pandita Ratu Datan Kena Wola Wali atau perkataan raja tidak boleh ingkar. Karena bujukan Pati Pringgalaya, Pakubuwana II tidak jadi memberikan tanah Sukawati kepada Pangeran Mangkubumi. Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwana II yang didukung Pati Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Dalam suasana konflik ini, tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu, Gubernur Jenderal Van Inhofe pada tahun 1743 sampai 1750 mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal inilah yang membuat Pangeran Mangkubumi kecewa dan dia dianggap pejabat VOC secara langsung telah mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Pangeran Mangkubumi segera meninggalkan istana. Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan dalam politik pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk protes menolak kebijakan saudara tuanya Pakubuwana II yang mau didikte oleh VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukawati untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukawati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan Beringin dan desa Pecetokan dekat Pleret, termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Diberitakan pada saat itu, Pangeran Mangkubumi memiliki 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Perpaduan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kuat dan meluas di hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih oleh pasukan Mas Said dan pasukan Mangkubumi. Di tengah-tengah berkecamuknya perang di berbagai tempat, terdengar berita bahwa pada tahun 1749, Pakubuwana II sakit keras. Pakubuwana II sangat mengharapkan kehadiran pimpinan VOC untuk segera datang ke istana kerajaan. Melihat kondisi Pakubuwana II yang mulai tidak menentu dan sangat lemah itu, Gubernur Jenderal Baron van Inhofe memerintahkan Gubernur Semarang Gisbert Karel van Hogendorp pada tahun 1762 sampai 1834 untuk secepatnya menemui Pakubuwana II dan menyodorkan perjanjian. Dalam kondisi Pakubuwana II yang sakit keras ini, tercapailah Het Allerbelangrijkste Contract, sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuwana II dengan pihak VOC yang diwakili oleh Gubernur VOC untuk wilayah pesisir timur laut Baron van Hogendorp. Isi perjanjian ini sangat menyakitkan rakyat dan para penggawa kerajaan, karena Pakubuwana II telah menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Susuhan Pakubuwana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. 2. Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik takhta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. 3. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Setelah Pakubuwana II wafat, kemudian tanggal 15 Desember 1749, Van Hogendorp mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhan Pakubuwana III. Perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi besar karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung akhirnya oleh para pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada pihak asing VOC. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kesaliman VOC. Perlu diketahui bahwa saat perjanjian antara Pakubuwana II dengan VOC ditandatangani, Pakubuwana II dinyatakan bukan lagi Raja Mataram, sementara VOC juga belum mengangkat raja yang baru. Mataram dalam keadaan vakum. Dalam keadaan vakum ini, oleh para pengikutnya, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan sebutan Sri Susuhan Pakubuwana, tetapi sebutan ini kurang begitu populer, karena penobatan Pangeran Mangkubumi ini bertempat di
di Desa Kabanaran, maka Pangeran Mangkubumi lebih terkenal dengan nama Susuhan atau Sultan Kabanaran. Tahun 1750 merupakan tahun kemenangan bagi Pangeran Mangkubumi. Kemenangan demi kemenangan diperoleh Pangeran Mangkubumi dan juga Mas Said. Sebagai contoh, pasukan Mangkubumi berhasil menghancurkan De Klerk dan pasukannya di daerah Kedu. Dari Kedu, pasukan Mangkubumi bergerak ke utara dan berhasil menguasai daerah Pekalongan dan beberapa pesisir lainnya. Van Hogendorp yang diberi tanggung jawab oleh VOC untuk memadamkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said mulai frustasi dan putus asa. Oleh karena itu, Van Hogendorp kemudian mengundurkan diri. Ia digantikan oleh Nicholas Harting. Begitu juga Van Imhoff selaku Gubernur Jenderal VOC, digantikan oleh Jacob Mosel. Kedua pejabat VOC ini berusaha keras untuk menyelesaikan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Cara perundingan pun mulai dipikirkan secara serius untuk mengakhiri perlawanan tersebut. Perang dan kekacauan yang terjadi di Mataram itu telah menghabiskan dana yang begitu besar, sementara perlawanan Mangkubumi dan Mas Said belum ada tanda-tanda mau berakhir. Oleh karena itu, penguasa VOC terus membujuk kepada Pangeran Mangkubumi untuk berunding. Dengan perantara seorang ulama besar, Sheikh Ibrahim, akhirnya Pangeran Mangkubumi bersedia berunding dengan VOC. Dengan demikian, perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir. Tercapailah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Pada perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat, daerah Yogyakarta, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai Sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sedang bagian timur, daerah Surakarta, tetap diperintah oleh Pakubuwana III dengan sebutan Kusunan Surakarta. Perjanjian Giyanti ini sering dinamakan dengan Palihan Negeri. Yang keempat, akhir dari perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said terhadap VOC. Pada saat adanya praktik perjanjian Giyanti hanya berhasil menghentikan peperangan secara militer, namun peperangan dalam bentuk lain tidak dapat dipadamkan, seperti perlawanan budaya yang tercermin dalam budaya Jawa yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta dalam konsep dan kepercayaan Dewa Raja. Perlawanan budaya dengan konsep dan kepercayaan Dewa Raja bahkan terus berkembang sampai Indonesia merdeka. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga dan pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Yang kelima, dampak dari perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said terhadap VOC. Akibat atau dampak dari perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said terhadap VOC yaitu 1. Raja Mataram Pakubuwana III menyerahkan pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Akibatnya Mataram terputus dengan laut sehingga tidak mempunyai pelabuhan untuk kegiatan perdagangannya. Yang kedua, membuat Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said geram. 3. VOC tetap pada misi utama yaitu memecah belah kerajaan Mataram. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said semakin sengit bertempur. Yang keempat, VOC pun semakin terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Sekilas penyampaian materi kami mengenai perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said terhadap VOC. Semoga bermanfaat. Terima kasih.